Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara salawatin. Barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu selawat saja, maka Allah akan mencurahkan 10 rahmat bagi orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik umat manusia ini ke arah kemajuan dan peradaban yang tinggi, membekali dengan iman yang kokoh di dalam dada, akidah yang kuat. Kemudian dengan akidah tersebut kita menunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Juga dengan akidah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kita mampu hidup secara baik dengan orang lain, hidup sosial yang mulia, saling bantu-membantu dalam konteks sosial, at-takaful al-ijtima'i, saling bahu-membahu meringankan beban saudara-saudara kita mukmin muslim yang lain. Sehingga kita teringat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari di hadapan sahabat-sahabat yang mulia, Rasulullah bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian sahabat-sahabatku yang hari ini berpuasa, puasa sunat? Kemudian Sayyidina Abu Bakar tunjuk tangan, "Ana ya Rasulullah, saya berpuasa ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah kembali menanyakan, "Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa di antara kalian sahabat-sahabatku yang hari ini sempat membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan? Kemudian Sayyidina Abu Bakar kembali tunjuk tangan, "Ana ya Rasulullah, saya sempat membantu orang yang membutuhkan ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Man 'ada minkumul yawma maridan?" Siapa di antara kalian yang hari ini sempat menjenguk orang yang sedang sakit? Sayyidina Abu Bakar kembali tunjuk tangan, "Ana ya Rasulullah, saya sempat menjenguk orang yang sakit tadi ya Rasulullah." Terakhir Rasulullah bertanya, "Man atba'a minkumul yawma janazatan?" Siapa di antara kalian sahabatku yang sempat mengantar orang yang sudah meninggal, jenazah sampai ke tanah perkuburan, sampai dikebumikan? Kemudian Abu Bakar untuk keempat kalinya tunjuk tangan, "Ana ya Rasulullah." Tidaklah 4 hal, Rasulullah mengatakan, tidaklah 4 hal tersebut dilakukan oleh seorang mukmin melainkan Allah janjikan syurga bagi orang tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu segala amalan dalam hidup kita ini harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah dengan ilmu baru kita benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai segala sesuatu dengan ilmu pengetahuan, sehingga wajarlah ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu di antara kita, memuliakan para ulama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Tentu pewaris para nabi, akhlak beliau menanamkan dalam masyarakat, memperkenalkan dalam masyarakat. Beliau lebih duluan mempraktekkan akhlak Rasulullah, akhlak para sahabat, akhlak orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in. Kemudian para ulama-ulama umat ini menjadi lampu di dalam masyarakat dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan, dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, risalah yang sempurna, risalah al-khalidah, risalah yang kekal sampai hari kiamat. Maka karena itulah ulama-ulama ini menjadi panutan dalam masyarakat, orang yang patut kita ikuti, orang yang patut kita teladani, karena mereka mencontohkan bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keluarganya, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, dan dalam bernegara. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang sangat dekat dengan Allah itulah orang-orang yang alim, para ulama yang rabbani, yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran dengan rabbaniyun. Mereka mengamalkan, mempraktekkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masyarakat ini sangat mendambakan lampu itu terus bersinar di dalam kegelapan kehidupan kita di akhir zaman seperti sekarang ini. Perlu peran-peran ulama dalam menasihati kita, dalam membimbing umat ini. Di antara peran-peran tersebut, ulama harus mampu menyatukan masyarakat muslim yang latar belakang kita penuh dengan perbedaan, cara berpikir kita berbeda. Maka dengan kalimah-kalimah yang mempersatukan, kalimatun sawa'un bainana, kalimah-kalimah tauhid, kalimah-kalimah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bawah itulah kita bersatu dan kita saling menyayangi satu sama lain. Kita lihat sebuah kisah Muhammad bin Idris Al-Imam Asy-Syafi'i. Suatu hari beliau sedang memberikan dars, pengajian kepada murid-muridnya. Ada salah seorang murid yang sangat cerdas, yang namanya Yunus bin Abul A'la. Kemudian Yunus Abul A'la ini suatu hari mendengar pendapat Imam Syafi'i dan beliau tidak setuju dengan pendapat gurunya tersebut. Yunus Abul A'la marah kepada gurunya dan beliau meninggalkan majlis pengajian tersebut. Imam Syafi'i tahu dan sadar, karena beliau faham dengan sifat dan karakter muridnya tersebut, sehingga suatu malam Imam Syafi'i datang menjenguk, datang ke rumah muridnya tersebut, Yunus Abul A'la. Ketika Imam Syafi'i mengetuk pintu, Yunus Abul A'la bertanya, siapa di luar? Imam Syafi'i menjawab, Muhammad bin Idris. Beliau tahu tidak ada Muhammad bin Idris lain di kota ini selain guru saya Imam Asy-Syafi'i.
Kemudian beliau mempersilahkan Imam Syafi'i untuk masuk. Ketika sudah bertemu, Imam Syafi'i menasihati muridnya tersebut, "Wahai Yunus, 1000 masalah kita sepakat. Kenapa satu masalah kita dipisahkan oleh perbedaan? Wahai Yunus, jangan engkau berusaha selalu menang dalam perdebatan. Kebaikan hati lebih utama daripada sikap kita harus menang. Wahai Yunus, jenguk orang sakit sekalipun kita berobat daripada penyakit. Wahai Yunus, bencilah sepenuh hatimu kesalahan, tapi cintai orang-orang yang salah. Wahai Yunus, kalau engkau melewati sebuah sungai, maka jembatan yang telah engkau bangun dan engkau lewati jangan engkau robohkan. Karena barangkali suatu hari engkau akan membutuhkan jembatan tersebut, engkau kembali ke tempat semula." Itu nasihat daripada Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian peran ulama yang kita harapkan dalam kondisi saat ini adalah mengatakan yang benar sekalipun kadang pahit dan berat. Karena pada hakikatnya orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak takut kepada apapun melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulil haqqa walau kana murra. Tentu ketika kita semangat mendakwahkan kebaikan, pasti kendala dan hambatan akan kita dapati di hadapan kita. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan syariah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kebenaran dengan penuh keberanian, dengan penuh syuja'ah, karena sifat jaban, sifat penakut tidak pernah menyelesaikan masalah sekalipun sepintar apapun manusia itu. Kemudian peran yang terakhir, peran yang ketiga yang kita harapkan daripada alim ulama kita, lampu di tengah masyarakat kita, orang yang membimbing kita ke siratal mustaqim, adalah ada kerjasama yang baik antara ulama dan umara. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum." Ulil amri, para ulama menafsirkan, adalah pemimpin dalam agama, yaitu ulama. Pemimpin dalam negara adalah umara. Yang kedua-duanya ini mesti harus bekerja sama dalam membina masyarakat yang baik. Karena Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, "Innama fasadatil ar-ra'iyyatu bi fasadil muluk." Terkadang rusaknya sebuah masyarakat, sebuah negara karena rusak pemimpinnya. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusak pemimpin karena rusak ulamanya. Laula qudatu su' wal ulama'u su' laqalla fasadul muluk khaufan min inkarihim. Seandainya ulama berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu pemimpin, tentu para raja dan penguasa tidak akan berani semena-mena karena takut keingkaran daripada ulama-ulama Allah tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam bulan memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan akhlak yang mulia, karena tujuan utama daripada risalah Allah, daripada risalah yang Allah bebankan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq.
hanya saja diutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Mudah-mudahan khutbah singkat pada hari yang penuh keberkahan ini mendapatkan pelajaran dan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.